Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar secara online seperti pertemuan sebelumnya. Ini karena pandemi masih mewabah di masyarakat pada saat ini. Jadi ya kita harus tetap social distancing dan tetap di rumah atau stay at home. Nah, untuk mengawali pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Ya, cukup. Nah, untuk pada pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan mengenai persamaan dan pertidaksamaan logaritma. Mungkin ada dari kalian yang ingin bertanya, loh Bu, kok persamaan lagi? Nah, ya, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai macam-macam persamaan logaritma yang belum kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Untuk itu kita akan review materi kita pada pertemuan sebelumnya. Kita sudah belajar mengenai sifat-sifat logaritma dan macam-macam persamaan logaritma. Nah, masih ingatlah kalian mengenai sifat-sifat logaritma yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Ada berapa? Ya, sebenarnya ada banyak ya. Pada pertemuan sebelumnya Ibu menjelaskan ada 13 sifat-sifat logaritma, yaitu yang pertama ada A log 1 sama dengan 0. Yang kedua ada A log A sama dengan 1. Yang ketiga ada A log A pangkat N sama dengan N. Yang keempat ada A pangkat A log B sama dengan B. Yang kelima A log B sama dengan A log C, maka kita dapat B sama dengan C. Lalu yang keenam ada A log B sama dengan C log B, maka kita dapat A sama dengan C. Yang ketujuh ada A log B pangkat N sama dengan N dikali A log B. Yang kedelapan A log BC sama dengan A log B ditambah dengan A log C. Yang kesembilan ada A log B per C sama dengan A log B min A log C. Yang kesepuluh ada A pangkat M log B pangkat N sama dengan N per M dikali A log B. Yang ke-11 ada A log B sama dengan 1 per B log A. Yang ke-12 A log B dikali B log C dikali C log D sama dengan A log D. Dan yang terakhir yang nomor 13 A log B sama dengan E log B per E log A. Lalu kita sudah belajar mengenai macam-macam logaritma. Kita sudah belajar 3 macam persamaan logaritma. Yang pertama ada A log fx sama dengan A log b. Dengan syarat fx lebih besar dari 0, kita dapat menyelesaikannya dengan fx sama dengan p. Yang nomor 2 fx log a sama dengan gx log a. Dengan syarat fx lebih dari 0 dan gx lebih dari 0, kita dapat menyelesaikannya dengan fx sama dengan gx. Lalu A log fx sama dengan A log gx dengan syarat seperti yang nomor 2 tadi, dan kita dapat menyelesaikannya dengan fx sama dengan gx. Lalu kita akan masuk ke dalam materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Itu ada macam-macam persamaan logaritma yang lainnya. Yang nomor 4 itu ada fx log gx sama dengan fx log hx dengan syarat fx lebih besar dari 0, gx lebih besar dari 0, dan hx lebih besar dari 0. Dari persamaan ini kita dapat menyelesaikannya dengan gx sama dengan hx. Lalu macam nomor 5 itu ada A log x kuadrat ditambah B A log x ditambah C sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan persamaan logaritma dengan bentuk ini, kita dapat memisahkan A log x sebagai sesuatu. Lalu yang ke nomor 6 itu ada fx log gx sama dengan p dengan syarat fx lebih besar dari 0. Nanti p ini kita ubah menjadi fx log fx pangkat p, gitu. Nah, langsung kita masuk ke contoh soal untuk persamaan logaritma untuk macam yang nomor 4, 5, dan 6.
Untuk contoh soal yang macam keempat ini, kita tentukan nilai yang memenuhi persamaan x plus 2 log x plus 1 sama dengan x plus 2 log 2 x min 5. Nah, di sini ada syarat, kita harus menyelesaikannya dengan syarat fx, gx, dan hx lebih dari 0. Jadi yang pertama, itu x plus 2 lebih besar dari 0, maka x lebih besar dari negatif 2. Lalu ada x min 1 lebih besar dari 0, kita dapat x lebih besar dari 2. Oh maaf, di sini plus 1, maka di sini kita harus x lebih besar dari negatif 1. Lalu ada kita punya 2x min 5 lebih besar dari 0, kita dapat x lebih besar dari 5/2. Nah, dari ketiga pertidaksamaan ini, syarat ini tadi, kita menyimpulkannya dengan menggunakan garis bilangan. Di sini kita punya negatif 2, di sini kita punya negatif 1, dan di sini kita punya 5/2. Ketiganya harus lebih besar, jadi ke kanan ya. Nah, yang memenuhi adalah ini. Jadi syarat untuk x nanti kita harus lebih besar dari 5/2. Oke, mari kita masuk ke penyelesaiannya. Di sini kita harus menyamadengankan x plus 1 dengan 2x min 5. Jadi x plus 1 sama dengan 2x min 5. Kita dapat min x sama dengan negatif 6. Kita dapat x sama dengan 6. Nah, x sama dengan ini dia lebih besar dari 5/2, maka x sama dengan 6 merupakan penyelesaian dari x plus 2 log x plus 1 sama dengan x plus 2 log 2x min 5. Begitu. Lalu kita lanjut lagi. Oke, di sini kita ada macam kelima ya. Macam kelima ini kita punya a log x kuadrat ditambah b a log x ditambah c sama dengan 0. Tentukan nilai x yang memenuhi persamaan 5 log kuadrat x min 5 log x pangkat 3 ditambah 2 sama dengan 0. Di sini kita tidak memiliki syarat untuk menyelesaikan soal dengan macam seperti ini, jadi langsung kita kerjakan saja dengan memisalkan 5 log x dengan kita tulis di sini misal 5 log x sama dengan p. Ini p, oh ya. Jadi kita dapat di sini p kuadrat dikurang 3p ditambah 2 sama dengan 0. Adakah yang masih bingung kenapa di sini bisa jadi 3p? Nah, ini itu sama dengan 35 log x. Dan ini sama dengan 5 log x kuadrat. Begitu. Nah, kita lanjutkan di sini. Kita faktorkan saja. P min 1, P min 2 sama dengan 0. Di sini kita dapat P sama dengan 1 dan P sama dengan 2. Ya kan? Nah, di sini untuk mencari nilai X-nya kita kembalikan lagi nilai P ke permisalan tadi. Jadi untuk P sama dengan 1, di sini kita dapat 5 log X sama dengan 1. 5 log X sama dengan 5 log 5. Jadi di sini kita dapat X sama dengan 5. Ya, ini yang pertama.
Lalu yang kedua di sini kita punya P sama dengan 2. Maka kita dapat 5 log X sama dengan 2. Berarti kita dapat 5 log X sama dengan 5 log berapa ya? Ya, 5 kuadrat. Jadi kita di sini mendapat 5 kuadrat sama dengan X, maka X sama dengan 25. Nah, berarti di sini kita mendapatkan himpunan penyelesaian dari persamaan ini tadi, yaitu 5 dan 25. Begitu. Oke, kita lanjut dulu. Untuk macam ke-6 di sini kita punya fx log gx sama dengan p dengan syarat fx lebih besar dari 0. Untuk menyelesaikan ini nanti p kita ubah menjadi fx log fx pangkat p. Begitu. Nah, tentukan nilai x yang memenuhi persamaan x plus 5 log 3x plus 25 sama dengan 1. Berarti di sini 1 di sini kita dapat menuliskannya dengan x plus 5 log x plus 5. Kita terus ulang saja di sini. X plus 5 log 3x plus 25 sama dengan x plus 5 log x plus 5. Maka kita harus menyamadengankan x plus x 3x plus 25 sama dengan x plus 5. 3x plus 25 sama dengan 5x plus 5. Kita dapat 2x sama dengan 20. Kita dapat x sama dengan 10. Nah, apakah ini merupakan penyelesaiannya? Belum tentu jawabannya. Kenapa? Karena di sini kita belum cek syarat dari penyelesaiannya, yaitu fx harus lebih besar dari 0. Di sini fx kita mempunyai x plus 5. X plus 5 lebih besar dari 0. Maka syarat kita harus x lebih besar dari negatif 5. Ya kan? Nah, karena syaratnya x harus lebih besar dari negatif 5, sedangkan kita memiliki x sama dengan 10, maka x sama dengan 10 ini tadi merupakan penyelesaian dari persamaan x plus 5 log 3x plus 25 sama dengan 1. Begitu? Nah, itu tadi macam-macam persamaan logaritma yang belum kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kalau misalkan kalian masih ada pertanyaan, nanti bisa kalian tanyakan melalui WA Ibu ya. Nah, lalu kita lanjut dulu di sini untuk belajar mengenai macam-macam pertidaksamaan logaritma. Sebenarnya macam-macam pertidaksamaan logaritma itu ada banyak ya, anak-anak. Nah, namun pada pertemuan kali ini Ibu hanya akan membahas macam ke-1 dan macam kedua terlebih dahulu. Yang lainnya akan Ibu bahas untuk pertemuan selanjutnya. Nah, macam yang pertama yaitu bila A log fx lebih besar dari A log p, maka fx lebih besar dari p, fx lebih besar dari p dengan syarat fx lebih besar dari 0. Lalu bila A log fx kurang dari A log p, maka fx kurang dari p, fx kurang dari p dengan fx kurang dari 0. Langsung kita lanjut ke contoh soal saja ya. Nah, untuk macam ke-1 ini tadi kita memiliki A log fx lebih besar dari A log p. Maka fx ini tadi harus lebih besar dari p dengan fx lebih besar dari 0. Tentukan batasan agar A log x kuadrat min 2 lebih besar dari 3. Jadi di sini
kita harus membuat 3 ke dalam bentuk logaritma. Jadi kita punya 2 log x kuadrat min 2 lebih besar dari 2 log 2 pangkat 3. Jadi nanti kita harus fx ini lebih besar dari p ini. Jadi kita punya x kuadrat min 2 lebih besar dari 8. Jadi di sini kita punya x kuadrat lebih besar dari 10. Maka kita punya x lebih besar dari akar 10. Nah, bagaimana dengan syaratnya, Bu? Ya, mari kita cari syaratnya. Jadi fx harus lebih besar dari 0, maka x kuadrat min 2 lebih besar dari 0. X kuadrat lebih besar dari 2, maka x harus lebih besar dari 2. Akar 2, maaf. Jadi, di sini x lebih besar dari akar 2 itu kurang lebih x lebih besar dari 1,4 kalau tidak salah. Nah, karena di sini akar 10 itu bernilai 3, x lebih besar dari 3, sedangkan 3, ini lebih besar dari 1,4, maka x lebih besar dari akar 10 merupakan batasan x agar 2 log x kuadrat min 2 lebih besar dari 3. Begitu. Lalu yang ini bagaimana, Bu? Ya. Untuk pertidaksamaan yang ini sama dengan sebelumnya, kita cari syaratnya terlebih dahulu saja. Maka x harus lebih kecil dari 0. Ya. Lalu kita punya di sini 1/4 log x kurang dari 1/4 log 1/4 pangkat 3. Kita dapatkan x kurang dari 1/4 akar 3. Begitu? Ya tidak? Bagaimana kalau Ibu bilang ini salah? Nah, jadi untuk logaritma jika a bernilai di antara 0 sampai 1, untuk pertidaksamaannya nanti harus diubah bentuknya menjadi lebih besar. Jadi nanti kita dapat x lebih besar dari 1/4 pangkat 3. Begitu. Atau sama dengan x lebih besar dari 4 pangkat negatif 3. Nah, karena x, kita dapatkan x lebih besar dari ini dan x dengan syarat x kurang dari 0, maka apakah ada batasan untuk ini bernilai benar? Coba kita buat menggunakan garis bilangan ya. Di sini 0 itu harus kurang dari ini. Lalu kita memiliki 1/4 pangkat 3 itu kurang lebih 1/64. Misalkan di sini ya, 1/64 itu lebih besar. Nah, di sini kita tidak memiliki pertemuan antara penyelesaian dan syarat, maka kita tidak memiliki batasan x agar pertidaksamaan ini benar. Nah, untuk review materi kita pada hari ini, jadi untuk kegiatan kita pada hari ini sudah selesai. Sebelum itu, marilah kita review terlebih dahulu apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Untuk macam-macam persamaan logaritma yang sudah kita pelajari, di sini ada fx,
log Gx sama dengan Fx log Hx dengan syarat Fx, Gx, dan Hx harus lebih besar dari 0. Lalu ada A log X kuadrat sama dengan B A log X ditambah C sama dengan 0. Lalu di sini kita punya Fx log Gx sama dengan P dengan syarat Fx lebih besar dari 0. Lalu kita sudah mempelajari dua macam pertidaksamaan logaritma. Yang pertama itu ada A log Fx lebih besar dari A log P, maka kita harus menyelesaikannya dengan Fx lebih besar dari P dan Fx lebih besar dari 0. Dan bila A log Fx kurang dari A log P, maka Fx kurang dari P dan Fx kurang dari 0. Nah, untuk tugas pada pagi hari ini tolong dikerjakan apa yang sudah Ibu tulis di sini. Dikerjakan menggunakan cara lalu difoto dan dikirimkan ke nomor WhatsApp Ibu ya. Nah, mungkin sekian untuk pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan berdoa. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.